Halo Sobat Sains, kembali lagi bersama kami Komunitas Melek Sains dalam program terasik Terapan Sains Kimia dengan topik berenang dan dampak negatifnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Sains tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel ini. Berenang merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Di samping itu, ternyata berenang memiliki segudang manfaat bagi tubuh, di antaranya menyehatkan jantung, melatih pernafasan, menguatkan otot, dan masih banyak lagi. Sobat Sains pasti pernah berenang, baik itu bertujuan untuk kesenangan maupun untuk tujuan olahraga. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas manfaatnya, melainkan efek negatif bagi orang-orang yang sering berenang di kolam renang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang topik kita kali ini. Semoga dapat memberi pengetahuan kepada Sobat Sains semuanya. Kegiatan berenang yang bermanfaat ternyata juga memiliki bahaya yang cukup serius. Bahaya ini timbul diakibatkan oleh air kolam renang. Sehingga, untuk dapat digunakan, air kolam renang harus memenuhi syarat. Salah satunya yaitu syarat bakteriologis. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka harus ditambahkan desinfektan. Desinfektan yang biasanya digunakan yaitu klorin, yang berupa kalsium hipoklorit atau yang dikenal dengan istilah kaporit. Kaporit sendiri berbentuk padatan serbuk berwarna putih. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 bahwa kadar aman klorin sebagai desinfektan pada air kolam renang yaitu 0,2 hingga 0,5 mg per liter. Standar baku mutu pH air kolam renang juga diatur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 yaitu 7 hingga 7,8. Karena melibatkan bahan kimia, maka kadar dan pH harus dikontrol sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kelalaian sedikit saja dapat berakibat fatal bagi perenang apabila air kolam renang digunakan dalam waktu yang lama. Kelebihan kaporit pada kolam renang dapat mengakibatkan air kolam bersifat asam. Kemudian, bagaimana proses air kolam dapat bersifat asam? Secara kimia, klorin dapat bereaksi dengan air secara cepat menjadi asam hipoklorit dan asam klorida, yang merupakan produk samping dari proses hidrolisis. Ditambah lagi, dengan adanya bantuan sinar matahari yang dapat mengakibatkan terjadinya proses fotokatalisis pada ion hipoklorit, sehingga dapat menurunkan nilai pH menjadi bersifat asam. Kondisi ini menyebabkan para perenang dapat terpapar air kolam yang bersifat asam apabila masuk ke dalam mulut. Akibatnya dapat merusak struktur enamel gigi. Enamel gigi merupakan lapisan terluar pada gigi yang sangat keras. Rusaknya enamel pada gigi diakibatkan oleh terjadinya pelepasan kalsium dari enamel gigi karena keasaman dari air kolam itu. Sehingga semakin rendah pH air, maka laju pelepasan kalsium juga semakin cepat. Dengan semakin terlepasnya kalsium, maka enamel gigi dapat mengalami gangguan. Salah satu gangguan pada enamel gigi yaitu akan terjadi pengikisan atau korosi gigi, yang menyebabkan para penderita akan mengalami rasa ngilu pada gigi. Dengan ini, maka intensitas berenang merupakan kunci utama dalam masalah ini. Menurut penelitian Redlinska pada tahun 2020, ia menyatakan bahwa apabila seseorang berenang dengan durasi 19 jam per minggu, maka perenang tersebut akan menderita pengikisan pada gigi sebesar 26%. Sedangkan untuk porsi di bawah 2 jam per minggu, maka pengikisannya sebesar 10%. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka disarankan bagi Sobat Sains sekalian untuk mengurangi frekuensi berenang. Disarankan juga untuk mandi dengan air biasa sebelum dan sesudah berenang di kolam renang, untuk menetralisir efek keasamannya. Jagalah kondisi air kolam renang agar selalu memiliki kualitas seperti parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Apabila Sobat Sains sekalian suka pada video ini, silakan like dan bagikan kepada teman-teman kalian agar dapat menambah wawasan kita semua.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan jangan lupa nonton video-video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa dan salam melek science.